Sebelum kita memulai ibadah, sebab ini hari ulang tahun HKBP Sipodang, kita sebaiknya menyanyikan lagu Jubileum. Semua jemaat kami undang untuk berdiri.
jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita mau masuk peribadahan, terlebih kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan lagu pujian yang disampaikan oleh Kor Inasa, Kor Remaja Naposo Bulung. Tuhan
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 438 ayat 1 sampai yang kedua. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu yang tertulis di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita dengarkan nyanyian kor dari Ina 1. Ailas ni roha, mida
Jehovah do, Ido haroroan, ni gogo Tuhamu. Asalam pita, kuriaha KBP, las ni roha, do gogo Tuhamu. Ay las ni roha do, ay las ni roha do, las ni roha, do gogo Tuhamu. Manang api parunjunan roh, las ni roha, do gogo Tuhamu. Ay las ni roha, mida Jehovah do, Ido haroroan, ni gogo Tuhamu. Asalam pita, kuriaha KBP, las ni roha, do gogo Tuhamu. Ay las ni roha do, ay las ni roha do, las ni roha, do gogo Tuhamu. Manang ape palunjunan roh, las ni roha, do gogo Tuhamu. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 418 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali.
Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di Amos 8 ayat 1 sampai yang ke-12. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku, tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu, supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu. Supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan
dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Ina 2.
Bobot mangudaw-udaw, bomos magbangido tutuhata, kade dosa sude hidolo hidebata. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 510 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapaknya Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu nyanyian Kor Inarut. Pakai maaf Tuhan, sitindangi hatami, saya suruh tandimi, Maharajaya, Amdiat Boyu Lahoni. Barat male Tuhan, gogokon, kupesi ulahona men-men. Asa unawa, bisuang, ratiki aki dipoti.
Sitindangi hatami, dan surutan ini mengarajaya, anggiat boyu ulahoni. Paramale Tuhan, gogokon tumpesi ulahona mepe, asa ulama risuang katinggi akimi potirio. Nama jambargu orang nari kodiahu sarihon kape godondo si guru honon Yesus kudusan perholong ruhai. Pakai gogoku dan pikiranku, gaparan torna hitam nauri, asaga beau marguna, karar mangolukon Tuhan. Dilanjut dengan kor Inahanna. Amarana doa takudo paangkadologi, siang dia dohulani rupangurupioni. Jangan dong pangurupion jupang holi dolori. Tuhan dong mangaramu di daging dohoton ini. Berendo Pagindang tayo liyon molodong tarsosako ay disido pangurupino tupaso na kono sa suredo di parade na sana urang diho. Asal mga porsiya,
Selamat hari Minggu Madita saluhutna jala selamat ulang tahun ni HKBP ta pasaratus pitu ton. Tabi ge majo tikting na masa dohut nalaleng masa minggu pasadario. Atar jolo. Naparjolo tabe sian perhalado. Selamat hari Minggu Madita saluhutna na beribadah di gerejaun. Jala selamat ulang tahun hatu tubuh dohot pardongan saripion ma di bagasan saminggon. On pehamu akadongan nahina holongan marsihot jala somu bau bahamu magopo halo jaun muna di bagasat tuani. Sadakorin 10 ayat 50 lalu. Guarni minggu tasadarion ima minggu palimahon dung trinitatis. Topik minggu mamilit tohab naum muli. Memilih bagian yang terbaik. Namar tugas tu hari Minggu tanggal 27 Juli 2025 Parjamita Inang Diakones Bur Silitonga Paragenda Situa B Bondar Hari Tahun Situa Bur Situmorang Musik Organ. Namar tugas tu hari Rabu di Pertanyaan tanggal 27 Juli 2025 Lingkungan Eksimulbas Ekmasasar Parjamita Situa A Sibuyang Paragenda Situa J Tarihoran. Di lingkungan Huta Tonga-Tonga Parjamita calon Situa S Bondar, Paragenda Situa B Bondar. Di lingkungan Parira Parjamita Inang Diakones, Paragenda Situa R Boru Situmorang. Di Parjamita di Pertanyaan Remaja Naposo Bulung, calon Situa D Simbolon. Inganan pertanyaan lingkungan. Lingkungan Aik Simulbas Aik Masasar, Bapak Elin Simajutak. Lingkungan Huta Tonga-Tongang, Bapak Tatin Gorat Inangi Boru Sinaga. Lingkungan Aik Parirang, Bapak Noah Purba Inang Boru Habayahan. Inganan pertanyaan remaja Naposo Bulung, dijabuni Ipana Boru Hombing, lingkungan Huta Tonga-Tonga. Torot namandohoti pertanyaan lingkungan. Di lingkungan Aik Simulbas Aik Masasar, Ama Sahalak, Ina 10 siang, Parhalado tolu, Remaja Naposo pitu, Sikola Minggu pitu, Pungu Sude tolu 27 halak. Lingkungan Huta Tonga-Tonga, Ama 15, Parhalado tolu, Remaja Naposo Bulung walu, Sikola Minggu tolu, jumlah 20 sia halak. Lingkungan Parira, Ama 2 halak, Ina 10 palak, Parhalado 2, Remaja Naposo onom, Sikola Minggu 10 halak, Pungu Sude 44 halak. Pesta ulang tahun di Huriat Taha KBP Sipodang. Di minggu tasadaron humbar tu program dohot haputusan bersama tapatupa dosadarion ima perayaan Natal ulang tahun HKBP Sipodang yang ke-107 tahun. Partording ni ulota sadarion ima perayaan ulang tahun Huria pemberian tali kasih kepada lansia nama umur 70 tahun ke atas dohot cimaat nama Marsahid na adong di Dusun Sada Desa Muara Bolak. Jala tapatu pada pelelangan na diaka bahan nang dipersiapkan di setiap lingkungan. Jala rap masih panganon dohita saluhut ulaunon dipatupa dung sipul ibadah parmingguon. Jala tapatu tatangakon ma mardalan di bagasan dame dohot las niroha. Songonima tikting namasa. Tik-tik parhepengon. Pilihan na di hari Minggu tanggal 10 Juli 2025. Pilihan sada A 350.000. Pilihan sada B 350.000. Pilihan napa 2 253.500. Pilihan di pertanyaan lingkungan. Lingkungan Aik Mulbas, Aik Masasar, 80.000, tu pembangunan 20.000. Lingkungan Huta Tonga-Tongang, 50.000, tu pembangunan 20.000. Lingkungan Aik Parira, 140.000, tu pembangunan 20.000. Pilihan lansia, 55.000. Pilihan Minggu Ceria, 50.000. Songonima tikting namasa di bakasan minggu tasadarion amang inang atik adong nahurang lobi
roha mutu bilu parhobasan dapat tapatakason tapasikop tu minggu-minggu naneng roh. Songonima dihita salutna. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kebenaran
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madita saluna. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saya akan membacakan bagi kita dalam bahasa Batak. Songonom matar surah di sini. Jala dina mardala nina sida dibongoti ma sadahuta. Adong madisi paropuan sahalak namarguar si Marta namat jakon ibana tujabuna. Yang goanggina namarguar si Maria huddul do di joloni Tuhani tumangihon hatana. Diharosotto si Marta do ragam ni parhubason. Laos dipajono ma madok. Tuhan dang diatoy roham na pinasobbo ni anggi kiyaw marhubasi sahalakku dokkon ibana tong madongan yaw gabinin na Tuhani mangalusi ibana. O Marta, Marta, laddo disarihon jala dihasusahoko sada do narikot dipilit si Maria do tohap naulii dang si buato ni sian ibana. Ima sahatna. Jemaat yang Tuhan kasihi, topik minggu kita pada hari ini disebutkan memilih bagian yang terbaik. Ketika kita menentukan sebuah pilihan, maka kita harus memikirkan kembali apakah dampak atau konsekuensi dari apa yang kita pilih itu. Sebab ketika kita sudah memilih, maka ketika kita sudah salah memilih, maka kita akan kembali ke titik nol untuk merancang kembali bagaimana mengatur, menentukan pilihan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Dalam firman ini diceritakan dua tokoh yang bernama Marta dan Maria yang menyambut Yesus Kristus hadir di tengah-tengah rumahnya. Saudara-saudara tentu dapat membayangkan ketika kita menerima tamu di tengah-tengah rumah kita, maka sebagai tuan rumah kita akan mempersiapkan apa yang terbaik bagi tamu yang kita terima di rumah kita. Demikian halnya Marta di dalam nats ini, ketika dia mengundang Yesus Kristus hadir di tengah-tengah rumahnya, dia langsung mempersiapkan apa yang patut
dia persiapkan, yang merasa, yang dia pikirkan bahwa itu adalah hal yang terbaik yang akan dia berikan kepada Yesus Kristus. Tetapi berbeda halnya dengan Maria. Dia seolah-olah tidak peduli dengan jamuan-jamuan seperti yang dilakukan oleh saudaranya Marta. Dia hanya duduk, dia mendengarkan apa yang mau Tuhan Yesus ceritakan baginya. Dia seolah-olah mengabaikan kodratnya sebagai perempuan di tradisi keyahudian, bahwa seorang perempuan harus memberikan yang terbaik pelayanannya dalam hal seperti apa yang dilakukan oleh si Marta. Dia mengabaikan itu. Dia hanya ingin dekat kepada Yesus Kristus. Dia hanya ingin mendengarkan apa yang akan Tuhan Yesus katakan kepadanya. Di sisi lain, Marta sudah mempersiapkan perjamuan, mempersiapkan makanan-makanan yang begitu lezat untuk dipersembahkan kepada Yesus Kristus sebagai jamuan kepada Yesus Kristus, menyambut kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah rumahnya. Dia merasa bahagia, dia merasa bersuka cita sekali ketika Yesus mau datang mampir di rumahnya. Dia mengingat bahwa hal yang terbaik yang dapat saya lakukan adalah memberikan perjamuan kepada Yesus Kristus, memberikan makanan-makanan yang lezat kepada Yesus Kristus. Karena dia tahu Yesus sudah sangat lelah memberikan pelayanan-pelayanan sebelum dia mampir di tengah-tengah rumahnya. Tentu ini adalah hal yang baik. Apa yang dilakukan oleh si Marta itu adalah hal yang baik. Tetapi menjadi kurang baik ketika dia merasa iri hati kepada saudaranya perempuan yang bernama Maria. Tuhan, kenapa kau enggak menegur saudaraku si Maria? Suruhlah dia membantu saya. Kira-kira seperti itu. Dia merasa iri, dia merasa cemburu. Karena Maria seolah-olah tidak peduli dengan kelelahan yang dilakukan oleh saudaranya si Marta. Tetapi Yesus mengatakan, Marta, Marta, banyak sekali yang kau pikirkan di dunia ini. Tapi lihatlah saudaramu si Maria, dia telah memilih yang terbaik baginya. Apa yang mau dikatakan kepada kita di dalam peribadahan kita minggu hari ini? Saudara-saudara, kita banyak sekali memperjuangkan apa yang perlu, yang kita pikirkan adalah hal yang terpenting di tengah-tengah kehidupan kita. Mengalului hamoraon, hasangapun, hagabiun. Dan kita cenderung mengabaikan apa yang terbaik yang harus kita isi di tengah-tengah kehidupan kita seturut dengan apa yang kita imani sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa menutup mata jika saat ini banyak sekali yang menyatakan dirinya pengikut Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus sudah mengabaikan ibadahnya kepada Yesus Kristus. Tidak lagi memelihara persekutuannya dengan Yesus Kristus. Tidak lagi rindu mendengarkan firman dari Yesus Kristus. Sudah banyak saat ini menganggap bahwa sudahlah hari Minggu itu hari biasanya itu. Sama seperti hari Senin sampai hari Sabtu. Minggu itu juga seperti itu. Kita harus bekerja, mencari nafkah, mempersiapkan apa yang perlu di dalam kebutuhan jasmani kita. Kalau kebutuhan rohani itu masih banyak sekali hari Minggu. Pada saat kapanpun saya masih bisa datang ke gereja beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Yang utama adalah saya bekerja mengumpulkan harta bagiku.
agar kehidupanku dilayakkan lebih hebat dari saudaraku yang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih terhormat dari orang lain. Kecenderungan sikap seperti itu tanpa terkecuali masih banyak bertumbuh di dalam hati dan pikiran manusia-manusia, termasuk jemaat-jemaat yang menyatakan dirinya percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi firman ini mau meluruskan pikiran kita yang mungkin sudah agak tersesat, pikiran yang mungkin sudah agak keliru, bahwa banyak orang yang memahami ketika dia sudah memiliki perekonomian yang mapan, maka dia akan senantiasa bersuka cita, maka dia tidak akan pernah kekurangan apapun. Atau di sisi lain, tidak ada yang menjadi keuntungan bagi sebagian orang ketika dia giat, rajin beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada untungnya. Dangarong natap badiau. Naku haringgaso diriku romar minggu memuji pasangapon guarani debata. Molosoh ula do ulauku dang manganau. Oleh karena itu, saya harus membalikan. Saya harus mencari nafkah dulu. Mencukupkan pundi-pundi bagiku. Lalu saya datang beribadah kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Namun itu adalah sesuatu yang sesat. Sesuatu yang keliru. Jika nyanyian kita tadi menghantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Ini cenderung sekali kita balikkan. Saya cari dulu nafkah jasmani saya, dicukupkan dulu itu, baru saya datang menghampiri Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi ini adalah peribadahan yang salah. Tuhan mau katakan kepada kita, cari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ini adalah jaminan, ini adalah garansi, ini adalah kepastian bagi setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Yesus Kristus. Bukan perjamuan yang dipersiapkan oleh Marta yang menyenangkan hati Yesus Kristus. Kendati dia sudah berlelah untuk mempersiapkan itu, dia tidak menerima puji-pujian dari Yesus Kristus yang dijamunya masuk, datang, hadir di rumahnya. Yang terpuji, yang terbaik adalah Maria. Karena Maria sungguh memprioritaskan yang baik, yang terbaik di antara yang hal-hal yang baik. Dia duduk. Dia menyendengkan telinganya. Dia fokus dalam hatinya. Mau melayani Yesus Kristus dengan cara mendengarkan firman Yesus Kristus. Karena dia tahu itu adalah harta yang tidak dapat diambil oleh siapapun ketika dia sudah memiliki itu. Saudara-saudara, firman ini juga mau menyapa kita dan mengatakan kepada kita, ketika firman Tuhan itu nungas di bagasar roha minang dang tuk manangisi mabuati siako. Ketika firman Tuhan itu sudah berakar dan bertumbuh di dalam hati kita masing-masing, maka tidak ada kuasa apapun yang mampu mencabut itu, mengambil itu dari kita masing-masing. Holanau sadiri dona boy mabubu tapor siau kisianau. Dan huaso ni mana ngahape di portibion. Au dona boy manula Yesus Kristus yes yang nguluku. Alai molo hurado tidui. Saya tanam, saya tumbuhkan, saya pelihara, saya jaga. Maka itu akan bertumbuh, berbuah
melakukan hal-hal yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ala nidang pilihan minang, tung sedia belgan non parlilangom mo dileko, so tung di tengah-tengah hokoi, aduh godang, siluakku do belga, tidak. Namun saya juga mau katakan, itu penting. Ketika kita mau bersyukur memberikan yang terbaik, lebih besar dari saudara yang lain, itu juga penting. Tetapi jangan kotori kekudusan persembahan yang engkau berikan. Rajutlah itu, balutlah itu dengan rasa syukur di dalam hati yang ikhlas. Sebab mengerti bahwa apa yang saya persembahkan itu adalah berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupku. Maka saya juga harus memberikan itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Menikmati karunia-karunia Tuhan. Sederhana sekali firman Tuhan ini menyapa kita. Antara Marta dan Maria. Alani udang gumudang uram-uram natabain. Di pemujud tau tu debata. So tung holan uram-uram na, so adong unok na. Tidak cukup hanya giat beribadah, rajin datang ke gereja, tetapi perbuatannya jauh seperti apa yang Tuhan harapkan. Ini dikondisikan seperti apa yang kita baca di dalam Nats epistel tadi, dalam buku Amos, di mana bangsa itu disebut sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, yang selalu gemar beribadah dan datang ke gereja Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tetapi mereka tidak lagi hidup seturut seperti apa firman Tuhan. Rodonya mertangi yang tu bagas joroni debata, di pasaha donya pilihan na tu adopan di debata, ada yang kau pangalahona nu ngalum lembe. Hanya kejahatan saja yang bertumbuh di dalam hati dan pikiran mereka. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Lalu seharusnya bagaimana? Yang merasa dirinya lebih hebat dari saudaranya, maka kehebatannya harus dibuktikan ketika yang disebutkan orang hebat itu mau membuka hatinya menolong orang yang berkekurangan. Dang situ jang nagadap. Firman Tuhan ini mau menyadarkan kita. Jika saat ini gereja kita HKBP Sipodang ini merayakan ulang tahun 107 tahun setelah berdiri pada tahun 1918 tahun. 107 tahun yang silam, kita mau kilas balik. Apa sebenarnya yang ditanamkan di altar gereja ini? Hirni hodok do, kesombongan do, atau apakah? Tapi saya yakin dan percaya, mulunong merimbio hurion, maka 7 dokumen penting di gereja HKBP sudah dikuburkan di altar gereja ini. Agenda, konfesi, bukete, Bibel, katekismus, doklana kana asing, arta dihuriai, idona disu. Di pihakun gabi batu ojahan di bagas jorong. Tidak seberapa banyak materinya, kita mau kilas balik 107 tahun. Dan saat ini ditibakan bagi kita untuk merayakan itu. Neng marulupolop to dita marni ngopabay na di debata 107 tahun mahape hurion ng ojak di luaton. Apa dampaknya di tengah-tengah kampung ini? Mularong do periso tubuh masa hosom late elak te lamang. Gagal dohita yang merayakan ulang tahun ini saat ini 107 tahun. Molo saya rong do pelo bakko-bakko ni hazol mautei mangalatei pahata-hatarongan. Madok ko na udo jago. Lah. Tidak ada untungnya bagi kita untuk merayakan perayaan ulang tahun ini. Dan kita mau disadarkan 107 tahun.
Ini adalah perjalanan panjang. Banyak di situ grafik turun naiknya. Arong do disi pasang suruh 6. Namun seluruh jemaat terpanggil pada saat ini ketika ina sada marseragam, ina dua marseragam, pungan ina ruk marseragam, ina hanna marseragam, naposo bulung bang eddeon eddena. Nah, jangan hanya keseragaman di pakaian saja. Lalu apa yang mau kita seragamkan? Hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segala sesuatu situasi yang kita alami. Marasing do pikiraku do dongaki, alai ko jakonokku do parasingan ni pikiran ni dongaki itu. Wow. Dangi kon dari pikiraki saut. Harus seperti itu. Edeni naruk donak ini parar magogoki. Tang marlapatan au Tuhan. Mana ngaha pehubain alai parar magogokku ndasau tigi. Asa gabe marlapatan au. Asa gabe marguna au. Lalu tidak kuantitasnya seberapa banyak. Tetapi kita mau diuji bertumbuh di dalam kualitas iman yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan sama seperti Maria. Dia mengabaikan sebentar saja pekerjaannya hanya untuk memuaskan kerinduannya bersekutu dengan Yesus Kristus. Dan ini sudah diajarkan kepada kita jauh sebelum Yesus Kristus hadir di dunia ini. Ainung nga di pasa tuita patik napawatoni. Ingot pabadiahon hari Minggu ono mari mahamu mangula ulau muna manangi sepe di labung muna dang boy karejo dari pinahamu pedang boy. Karena apa seperti itu? Karena Tuhan juga beristirahat. Ketika dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Maka Tuhan mau berikan jaminan nang peho akamang dang mangulah ho tang laho tu kubuk kalapasawi mi tang laho tu hapeami dang laho tu haumami manikir haumami do kalapasawi mi hari Minggu nai dang gabe rugi ho jala gabe marpugoso. Lalu kita mau lihat sisi yang lain. Banyak orang yang pergi hari Minggu mengerjakan pekerjaannya di ladangnya, mengerjakan pekerjaannya, tidak datang beribadah. Dia tidak lantas menjadi kaya mendadak. Denggabe ono bali mana mangas sadari tong dotolu hali. Dalam kesadaran seperti inilah kita selalu diajak untuk mengerti siapakah saya Tuhan, siapakah Engkau Tuhan di dalam hidupku. Kita harus selalu bertanya, isi doa Tuhan diho jala isi doho diau. Lalu ketika kita memahami bahwa Tuhan adalah sumber segala nikmat karunia, datanglah beribadah kepada Tuhan. Rindulah kepada Tuhan. Tentramkan hati kita. Tentramkan jiwa kita sejenak untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ai ido toha no muli. Sulik ma diruhamin hang. Ise madung dia na terberita zol manamora di Portibion. Nau kia dibigeho. Molodung mati ibana. Bonon na hamoraun nai. Tidak ada. Dia akan tinggalkan semua apa yang dia kumpulkan itu. Tetapi yang dapat kita bawa untuk menghadap kepada Sang Khalik, pemilik kehidupan, adalah firman yang kita dengarkan saat ini. Maka tidak tanggung-tanggung ketika Tuhan mengajarkan kepada setiap jemaatnya, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Ini yang harus selalu kita kelola. Kita tumbuhkan di dalam hati dan pikiran kita. Hakasituan na burju, dihasituan na, sotung marungu-tungu tamang.
Molotung godang pe di halo joko ula manugunogu partodion ni ruas ni hurian na pinasani de batatu sotung marungutungu to alani. Lalu jahia namang. So arong di parhasiang, jangan. Sekali kau dipilih Tuhan, maka pilihan itu adalah pilihan yang terbaik. Terimalah pilihan itu dengan hati yang bersyukur untuk senantiasa melayani Tuhan. Jangan pernah melihat kekurangan orang lain untuk menghambat pertumbuhan imanmu. Sekali lagi, adalah yang baik sebenarnya yang dilakukan oleh Marta ketika dia hendak melayani Yesus Kristus. Sangat baik. Tetapi menjadi kurang baik ketika pelayanannya itu menjadi sebuah kecemburuan kepada saudaranya. Ayat 41 sangat jelas dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sesungguhnya seperti inilah kehidupan kita pada saat ini. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita khawatir tentang apapun. Tuhan memberikan berkat yang melimpah di tengah-tengah rumah tangga. Setiap rumah tangga orang Kristen diberikan anak. Alay bodo alani pare anak kono gabi susah pikiran ni natoras. Basa boy sokoni. Molak ka na may anak ko penung nga susah alani anak kon na lambuana majolma na rumah tangga naso tumubuon anak tumubor lambuana mabalgani hasusan ni. Lalu kondisi yang harus kita terima adalah selalulah bersyukur. Terimalah apa yang sudah Allah tentukan bagi kita masing-masing, tanpa harus melihat orang lain di sekitar kita. Syukuri apa yang kita terima saat ini. Ulihiyat dong, hata batak di buku panurirang Amos episteli. Di bereng siamosi sada hirang na marisi parbue na malamun. Bahasa Indonesianya tadi seolah-olah tidak tergambarkan. Alayahan na ninok ni na malamuni. Bahwa setiap manusia punya kesempatan. Dan kesempatan itu sekali diberikan Tuhan. Songo parbue na binereng ni siamosi dihirangi nong malamuni. Songo ni dong ulu di jolma di portibion. Tang saya poso terus, dung di dalam ibana ngoduna, patu do ibana gabi matua, songo perbueni hau nama lamuni, ngolo dung malamuni ibana, madek dek nama tutanoi, alai buado par dek na, ala nina gilo kodo, ala nina busuk do, ala nina buado, ala ninong matoras do ibana tamas, madek dek tonggi doi parhasiangon. Lalu kehidupan kita juga seperti itu, ada batasnya. Lalu jangan tunggu hari esok. Apa yang dapat kau lakukan hari ini, kerjakanlah apa yang Tuhan nyatakan bagimu saat ini. Jika kau telah berdiri di hadapan Tuhan, mengaku iman percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus, maka berbuatlah di dalam pengakuan iman itu. Melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Tanpa harus mempertimbangkan, memperhitungkan apa gunanya bagiku. Segala sesuatu yang baik dan benar, maka itu akan berguna di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, saat ini kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Sama seperti khotbah minggu-minggu yang lalu. Pilih ma dia do si pilih tomu hamaguat do manang hamatian. Hanguluat do manang hamatian. Ninna si Musa tuna posonai. Alai di do si Musa pilih ma hanguluan ni asa. Mangulu ho dohot. Dohoti isi do. Dohok pinopar musuh ta. Ay orat tukui ulang tahun itu beri pikirat ton.
Sa di hari pe potong kue rasongon ido berengon. Bos ramu tong do siatot tanoni ade. Pilih mahanguluani asa manguluho dohot pinopar musogot. Jadi tang salam milik boinang ade. Dia berjomi martuhat to Yesus Kristus idang salam milik beo. Jaminat dui asa manguluho dohot pinopar musogot. Anay buano asa mangulu hodok pinopar musogot dang saya holako mangatusi barita nauli. Janganlah hendaknya hanya kau yang mampu memahami firman Tuhan yang telah engkau dengarkan itu, tetapi ceritakan kembali itu kepada anak-anakmu. Ido mapekang uluat di ibana. Dan kita terpanggil semua untuk melakukan itu. Bersukacitalah kita pada saat ini. Mari kita rayakan karunia besar yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah gereja HKBP Sipodang ini, yang telah menghantarkan gereja ini, memelihara jemaatnya di gereja ini sepanjang 107 tahun. Kita mau syukuri itu, tetapi hendaklah tidak hanya sekedar bersyukur, tetapi marilah kita juga mau Tuhan pakai sebagai hamba-hambanya yang menceritakan kembali kasih karunia yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Sehingga apa yang dikatakan dalam firman ini memilih bagian yang terbaik. Banyak sekali hal-hal yang baik, tetapi kita harus memilih yang terbaik dari apa yang baik itu. Iman kita mengatakan pilihan yang terbaik adalah senantiasa bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan hiduplah di dalam firman Tuhan itu. Kiranya diberkati Tuhan, ibadah kita pada saat ini menjadi kemuliaan bagi namanya dan menjadi sukacita di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, yang telah membekali iman kami, agar kami tidak hanya sekedar pengikut Yesus Kristus saja, tetapi pengikut yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Tidak hanya sekedar bersyukur atas karunia-karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, tetapi kami berbuah di dalam firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan jika saat ini kami bersukacita. Lebih dari sukacita, minggu-minggu yang telah kami lalui. Sebab pada hari ini, Gereja HKBP Sipodang ini bersama dengan jemaatnya merayakan penyertaan kasih Tuhan selama 107 tahun sejak Tuhan memperkenankan gereja ini berdiri di tempat ini. Tentu banyak sekali Tuhan pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan sampai saat ini. Tetapi kami juga menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kami lakukan ke depannya. Kami mensyukuri penyertaan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu ini, yang telah menjagai seluruh jemaat-Mu, mencukupkan kebutuhan seluruh jemaat-Mu, mencukupkan apa yang perlu di tengah-tengah pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Maka Tuhan ke depannya juga kami berdoa, biarlah Engkau semakin menunjukkan kasih sayang-Mu yang memberkati pelayanan gereja di HKBP Sipodang ini. Engkau berkati jemaat, Engkau berkati para parhalado, agar senantiasa satu hati, memikirkan yang terbaik di dalam pelayanan
yang dapat meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, dan sungguh-sungguh menjadi sukacita di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Sipodang ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami untuk tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tidak hanya sekedar memahami, tetapi di dalam pendengaran kami, di dalam pemahaman kami dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pekerjaan tangan mereka di tengah-tengah rumahnya, dimanapun mereka Tuhan mencari sesuatu yang mereka perlukan di dalam kebutuhan sehari-hari. Biarlah Engkau juga yang selalu memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan yang kedua. Kita puji Tuhan melalui buku nyanyian HKBP yang nomor 255 ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu Madita Salukna. Horas. 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 Gereja HKBP Sipodang Resort Pasaribu Dolok, Distrik 9 Sibolga Tapteng Nias, berada di Dusun 1 Aik Sihim, Desa Muara Bolak, Kecamatan Sosor Gadong, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. HKBP Sipodang berdiri pada tahun 1918 di bulan Juli. Genaplah HKBP Sipodang pada tahun ini 107 tahun. Memiliki jumlah kurang lebih 124 kakak dan 508 jiwa. Terbagi 3 lingkungan, yaitu lingkungan Aik Simulbas Aik Masasar, lingkungan Huta Tonga-Tonga, lingkungan Aik Parira. Dan ibadah dilaksanakan 2 kali. Yang pertama ibadah sekolah minggu
dan yang kedua ibadah Minggu Dewasa. Adapun di acara ulang tahun gereja HKBP Sipodang ini dilaksanakan dengan pemberian tali kasih kepada yang disampaikan oleh anak rantau Punguan Ale-Ale Aiksihim. Punguan Ale-Ale Aiksihim yang berada di perantauan dan diberikan kepada 63 orang. Di antaranya adalah lansia, penyandang disabilitas, anak yatim piatu, dan yang sedang berobat jalan sedusun 1 Aiksihim, Desa Muara Bolak. Melalui perayaan ulang tahun gereja ini, kita saling mengasihi dan memilih bagian yang terbaik untuk kehidupan bersama. Kami dari HKBP Sipodang, seluruh jemaat dan juga penatua yang ada di HKBP Sipodang mengucapkan kepada anak rantau yang ada di Punguan Ale-Ale Aiksihim dan juga partisipasinya dalam acara ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Nusantara TV. Semoga Tuhan melindungi kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Kami seluruh Parhalado yang berdiri di sini mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Shalom, horas, horas, horas. Terima kasih.